liya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani wa thumma ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazzami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'idan akhina fillah Yuzan bin Muhammad Salah Syekhuna Haji Mansur wa matikal faqirah zawjati Anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sabi'atu an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhah laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Awwaluha al-qana'ah bil jahli wal hirsu ala dunya wasyuhu bil fadli warriya fil amali wal ijabu bir ra'yi. Makalah ketujuh dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya dan memuliakan wajahnya. Andaikan tidak ada 5 hal, sungguh manusia semuanya akan menjadi orang yang saleh, akan menjadi orang yang baik dan selamat dari kerusakan. Yang pertama, merasa cukup dengan kebodohannya. Kedua, serakah terhadap dunia. Ketiga, bakhil di dalam kelebihan harta. Keempat, riya di dalam amal. Kelima, bangga terhadap diri dan pemikirannya. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati,
Kita masuki dalam babul khumasi, makalah yang ke-7 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat, juga adalah mantu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali lah yang menempati posisi tempat tidur Nabi ketika Nabi hendak dibunuh. Sayyidina Ali lah yang Nabi sabdakan, ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintu gerbangnya ilmu. Karena kealimannya yang luar biasa. Ditanya satu masalah, dia menjawab dengan 10 jawaban. Ini karena kealimannya Sayyidina Ali. Nah, kata Sayyidina Ali, andaikan tidak ada 5 hal, yaitu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, andai kata tidak ada, sungguh seluruh manusia akan menjadi orang baik. Sungguh manusia akan selamat dari kerusakan kalau tidak ada 5 sifat yang buruk. Tapi nyatanya sifat yang buruk ini melekat pada sebagian manusia. Karena itu tidak semuanya menjadi orang baik. Tidak semuanya menjadi orang yang selamat dari kerusakan. Karena dirinya sendiri yang merasa orang hebat, yang merasa memberikan peluang adanya akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Jadi karenanya orang seperti ini nggak boleh komplain kepada Allah. Allah berbuat zalim. Allah tidak pernah zalim. Allah sendiri telah mengharamkan kezaliman. Di dalam hadis yang telah lewat, dalam hadis qudsi dikatakan, ajazani bihil allamah Muhammadul Khatib Asy-Syami summal Madani Al-Hambali wa huwa ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal wa qala ta'ala. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, inni haramtu zulma, aku haramkan kezaliman atas diriku, an-nafsi, wa ja'altuhum bainahum muharraman, karena itu aku haramkan kezaliman di antara kamu, fala tadzallamu, maka jangan saling berbuat aniaya. Jangan saling berbuat kezaliman satu sama lain. Karena Allah sendiri telah mengharamkan kezaliman itu kepada dirinya. Allah jadikan haram kezaliman di antara kamu. Zalim adalah orang yang menghinakan dirinya sendiri. Zalim adalah orang yang merusak dirinya sendiri. Sehingga bila terjadi apa-apa, itu akibat dari kezalimannya. Selama ini ditutupi, selama ini direkayasa, maka Allah tidak diam. Allah tidak tidur, Allah tidak abai, Allah buka menjadi terang benderang. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah sudah membuka, Allah sudah mengungkap semuanya, mengeluarkan kamu dari apa yang selama ini kamu sembunyikan. Sekali lagi kita yakini Allah tidak tidur, Allah tidak diam dengan kezaliman seseorang. Karena itu kita dilarang untuk melakukan kezaliman. Lambat laun pasti akan Allah bongkar. Allah tidak tidur, Allah tidak diam.
Apalagi umat Islam selalu membaca selawat asgilil zalimin bil zalimin, pasti Allah benturkan mereka satu sama lain. Allah sibukkan mereka dengan kezalimannya sendiri. Wa asgilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Kita minta pada Allah dikeluarkan dari itu semuanya. Kita minta Allah menyelamatkan kita semuanya. Nah, apa 5 sifat yang melekat? 5 sifat buruk ini kalau aja hilang mereka akan baik, tapi nyatanya masih melekat. Yang pertama, al-qanaah bil jahli, ay ar-ridha bil jahli, ay bi adamil ilmi bid dini. Dia merasa puas dengan kebodohannya, merasa cukup dengan kejahilannya. Orang nggak boleh merasa cukup dengan keilmuannya, apalagi dengan kebodohannya. Gue cukup deh begini aja, jangan. Kita harus belajar, kita harus mencari. Belum kata ada selesai. Ini semuanya dalam proses sir wal matlub amamak. Jalan terus, yang kamu cari keridhaan Allah masih ada di depanmu. Sekali lagi, kalau saja orang tidak memiliki 5 sifat yang tercela ini, semuanya menjadi orang yang baik ya. Tapi inilah namanya dunia. Ada pro dan kontra, ada hitam dan putih, bahkan masih ada juga yang abu-abu gitu kan. Laula khamsu khisalin la saran nas kulluhum salihin, awwaluha al-qanaah ay ridha bil jahli ay bi adamil ilmi bid dini. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah, rawahul Hakim. Allah Subhanahu wa taala membenci tiap-tiap orang alim dalam ilmu dunia tapi jahil dalam ilmu akhirat. Khawatir jadi teh botol, teknokrat bodoh tolol. Kalau hanya alim dalam ilmu dunia tapi tidak alim dalam ilmu akhirat. Pinter dalam keduniaan, jahil dalam keakhiratan. Pada masa Rasulullah kita mengenal dengan istilah zaman jahiliyah. Bukan jahiliyah dalam ilmu, tapi jahiliyah dalam ketuhanan. Sehingga menyembah patung sebagai Tuhannya, berhala sebagai Tuhannya. Kalau mau keluar rumah padahal hal yang penting dan mendesak, dia harus mencabut dulu 3 anak panah di dinding Ka'bah. Kalau ada kata perintah jalan, kalau kata tidak jalan, padahal dia pengen jalan. Jadi perjalanannya tergantung pada undian-undian anak panah yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu kejahilannya. Dengan membunuh anak perempuan hidup-hidup, itu kejahilannya. Dianggap sesuatu yang hina memiliki anak perempuan sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Nah, kita tidak ingin zaman jahiliyah kembali menjadi zaman jahiliyah modern, tapi nyatanya mudirrun, berbahaya. Bukan modern tapi mudirrun, berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Kalau anak-anak gadisnya yang masih belia, nggak pulang jam 9 nggak dicari, nggak pulang jam 10 kagak dicari, tapi pada saat dia punya ayam biang, jam 6 sore belum masuk ke kandang, dicari-cari itu ayam biang. Jadi kesimpulannya lebih mahal ayam biang pada ketimbang anak perawan gitu kan. Ini kenyataan gitu kan. Lihat ketika masih ada Sudirman, Citayam, Bojonggede, itu mereka sampai larut malam. Kemana orang tuanya? Kemana induknya gitu kan.
Jangan hanya khawatir dengan anak perempuan, anak laki juga khawatir. Karena nggak sedikit laki demen sama lelaki, masih bocil-bocil lagi, bocah cilik gitu kan. Ini karena lingkungan, orang dibentuk oleh lingkungan. Kenapa orang-orang Sunda pada umumnya lemah lembut, gemulai, apalagi orang Cianjur, orang Cibodas? Karena lingkungan, suasananya dingin, suasananya pohonnya asri, lain dengan orang yang di tepi pantai yang panas, ya. Jarang pohon, temperamental, karena lingkungan membentuk seseorang. Nah, di sini makanya Rasulullah diutus di tengah-tengah jahiliyah dan berhasil Rasulullah. Jadi kita nggak boleh merasa cukup dengan kebodohannya. Belajar, belajar dan belajar. Sudutkan ilmu pengetahuan sampai berhasil. Jangan sampai kita disudutkan oleh ilmu sebelum berhasil. Ya. Jadi Allah membenci orang alim dalam ilmu dunia, tapi jahil dalam ilmu akhirat. Rawahul Hakim. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzambul alimi dzambun wahidun wa dzambul jahili dzambani, rawahu ad-Dailami. Orang alim dalam ilmu akhirat, kalau dia salah itu kesalahannya satu. Tapi kalau orang jahil buat dosa, kesalahannya dua. Kesalahan itu sendiri dan dia nggak tahu bagaimana caranya taubat. Kesalahan itu sendiri, tetapi dia tidak merasa itu perbuatan yang salah. Tapi kalau orang alim dalam ilmu akhirat, dia alim, maka kedosaan satu pula akibatnya, dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah. Bukan satu derajat, darajat, bentuk jamak muannas salim, beberapa derajat yang Allah angkat buat orang-orang yang berilmu, buat orang-orang yang beriman, yang tawadu dengan keimanan dan keilmuan. Ya. Yang kedua, wal hirsu ala dunia, dia serakah terhadap kehidupan dunia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana. Orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia, yurihul qalba wal badana, membuat senang hati dan badannya. Tetapi warraghbatu fiha, orang yang terangsang dengan dunia, orang yang gemar dengan dunia, tut'ibul qalba wal badana, bikin capek hati dan badan. Zuhud artinya orang yang lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Dunia siapapun perlu karena kita hidup di dunia, tapi tidak ngoyo dengan dunia, karena dunia ini dana yadnu dunia, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Dunia mestinya dijadikan tempat persemaian alam akhirat. Dunia dijadikan ladang beramal. Dunia dijadikan untuk target hidup dia yang hakiki. Karena kita hidup bukan buat mati, tapi hidup buat kehidupan yang abadi. Di antara dua kehidupan ada transit yang namanya kematian. Bisa panjang, bisa pendek dengan hari kiamat, tergantung kapannya seseorang meninggal dunia itu. Karena kita hidup buat kehidupan yang abadi, maka kehidupan di dunia ini harus benar-benar kita siasati, sehingga kita menjadi orang yang musleh, bukan saja soleh. Kalau soleh
individunya saja yang baik. Dia nggak membawa orang berbuat baik. Tapi kalau muslih lebih tinggi daripada si soleh gitu kan. Karena dia memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, mencoba memperbaiki lingkungannya dan umatnya. Nah, yang kedua jadi serakah dengan kehidupan dunia itu. Di dalam Al-Baqarah 96 Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, wala tajidannahum ahrason nasi ala haya wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun wa fi qiraatin wallahu basirum bima ta'malun. Demi Allah, ayat ini Allah awali dengan wawul qasam, lamnya lamu taukid. Allah bersumpah kepada dirinya, demi Allah, sungguh benar-benar kamu akan berjumpa dengan orang yang serakah dengan kehidupan dunia. Saking serakahnya pengen hidup 1000 tahun lagi. Andaikan betul ada orang sampai 1000 tahun umur panjang, tidak akan mengganggu siksaan Allah, tidak akan melambatkan siksa Allah. Wa minal ladina asyraku, bahkan lebih serakah daripada orang-orang musyrik itu sendiri. Sudah punya ini, ingin ini, sudah punya satu, pengen dua, punya dua, pengen tiga, dari bahu ingin ke kepala. Persis seperti minum air laut, makin diminum makin terasa haus. Itu adalah orang yang serakah, itu adalah orang yang miskin sebenarnya, karena hatinya tidak kaya. Semuanya takluk kepada dia, semuanya takluk di bawah keinginan dia. Kenapa? Karena dia merasa orang hebat, ditopang oleh keduniaan, ditopang oleh fulus, fi fulus, mulus, laisa fulus, mampus wa kurus gitu. Nah, itu yang menjadi targetnya, padahal uang enggak segala-galanya. Uang bikin orang senang, iya, tapi uang tidak bisa membeli kesenangan. Uang bisa orang bahagia, betul, tapi kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang tidak punya uang, hatinya bahagia. Sementara mereka yang banyak uang, ada kegelisahan, ada kegalauan, ada keresahan. Apalagi hukum di masyarakat lebih hebat daripada hukum yang diterapkan di dalam peradilan gitu kan. Ini yang kita harus takuti. Harus kita merasa punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain boleh enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. CCTV boleh dirusak, tapi Allah enggak pernah abai dengan apa yang ada di dunia ini. Allah tidak perlu dibantu dengan alat-alat apapun. Allah Maha mengetahui. Jejak digital Allah enggak pernah akan hilang begitu mudah. Nah, itu zuhud di dalam dunia bikin senang hati dan badan. Hati dia merasa cukup, dia lebih mengutamakan akhirat, senang dia. Walaupun hidup sederhana, karena yang penting adalah bagaimana hidup ini senang hatinya. Dengan zikir hidup menjadi senang. Dengan zikir hidup menambahkan kedamaiannya. Dengan zikir hidup bertambah indah gitu kan. Maka dia merasakan kenikmatan, kenyamanan pada saat dia zuhud dengan dunia, yuruhil qalba wal badan. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pula bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatid dunya, nikmatid dar ad-dunya liman tazawwada minha li akhirati. Sebaik-baik rumah adalah dunia bagi orang yang berbekal untuk kesiapan akhiratnya. Jadi bukan masalah besar kecilnya. Sebaik-baik rumah itu adalah liman tazawwada, bagi orang yang bertambah nilai ketakwaannya, bertambah bekalnya, li akhiratih, untuk bekal pulang kampung akhirat.
itu sebaik-baiknya tempat tinggal. Hatta yurdiya rabbah, sampai Allah meredoi apa yang dilakukan selama ini. Wa bi'satid dar, tapi seburuk-buruknya tempat tinggal, seburuk-buruknya rumah, ad-darud dunya, rumah di dunia, liman saddathu an akhirati, terhadap orang yang menghalangi, yang terhalang untuk kepentingan akhirat. Besarnya rumah sampai bertingkat-tingkat, sudah besar bertingkat-tingkat. Mobilnya indah mengkilat, istrinya nggak cukup 1 sampai 4. Tetapi karena ada kegalauan, ada keresahan, menghalangi dia untuk zikir, menghalangi dia untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena yang dimakan dari sumber yang haram, asupan-asupan buat anak, buat istri dari sumber yang haram, cenderung perbuatannya menuju neraka. Bukan saja neraka akhirat, tapi neraka dunia. Dia sudah dipermalukan oleh perbuatannya sendiri. Nah, itu bukan Allah yang zalim, dia yang menzalimi dirinya sendiri, itu kan. Jadi karena itu kekayaan jangan sampai menghalangi kita untuk mentaati Allah. Jangan sampai mengganggu simpanan-simpanan kita untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu seburuk-buruknya rumah yang di dunia itu bagi orang yang terhalang untuk beribadah. Wa qassarat bihi an ridha rabbih, dia akhirnya terlalai dari ridhonya Allah, tidak akan mendapatkan ridhonya Allah karena lebih mengutamakan kepentingan dunia. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli, pelit, bakhil dengan kelebihan yang ada. Al bukhlu bima zada an hajati fi dzalikal waqt. Dia bakhil dengan kelebihannya, padahal semuanya berlebihan hidupnya, tapi bakhilnya 17 setan. Kalau buat maksiat, wah, dia luar biasa dananya itu. Enggak sayang-sayang, tapi buat pengajian, buat kepentingan Islam, buat membantu orang miskin, anak yatim, enggak pernah disentuh. Padahal dia orang yang kelebihan. Bakhil dia. Nah, orang yang bakhil itu akibatnya jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekatnya ke neraka. Itu Nabi yang bilang. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah. Jangan lagi sama Allah, sama kiai juga jauh gitu kan. Walaupun secara fisik dekat ya, tapi bukan itu, hatinya begitu jauh karena perbuatannya sendiri. Orang yang bakhil jauh dari orang, jauh dari masyarakat. Orang baru mau masuk bawa map, belum tentu minta sumbangan, udah ditutup hordeng, ditutup pintu. Oh, besok-besok lo jangan ke rumah dia, dia kenapa-napa lo jangan bantuin, karena memang dia bakhil gitu kan ya. Ba'idu minal jannah, jauh dari sorga, qaribun minan nar, dekatnya ke neraka orang yang bakhil itu. Nah, sebaliknya as-sakhiyu, orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat sama Allah, terasa berdekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, terasa dekat dengan sorga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Itu orang yang dermawan. Yang keempat, waria fil amal, riya di dalam amal. Tarkul ikhlas, dia meninggalkan keikhlasan fil amal, di dalam amal. Bimulahadati ghairillah, dengan melirik kepada selain Allah, pengennya disanjung, pengennya dilihat oleh orang. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nas azaban yaumal qiyamah, manusia yang paling hebat azabnya pada hari kiamat siapa? Man yurin nasa anna fi khairan, orang yang riya kepada manusia di dalam kebaikannya, di dalam amalnya,
Dia menyangka itu kebaikan, padahal wala khaira fihi, enggak ada kebaikan buat dia. Itu seburuk-buruknya orang, itu orang yang akan mendapatkan azab yang hebat kalau ibadahnya ingin dilihat oleh orang, yang kita kenal dengan riyanya itu. Jadi riya termasuk perbuatan yang akhlak yang tercela. Kalau sholat di rumah, sholatnya pakaian yang enggak sopan, tentang pulang dari Bali sholat pakai kaos yang lidahnya keluar gitu kan ya, pakai blue jean. Kalau sholat di rumah, ternyata di luar karena kebiasaan dari rumah seperti itu ibadahnya. Padahal kata Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid, bawa perhiasan kamu, dalam arti baju yang bagus, yang rapi, yang bersih ketika datang ke masjid. Jangan mau ketemu pejabat pakai batik yang mahal, yang sutra, ketemu Allah sholatnya pakai kaos oblong, kena puntung rokok lagi tuh kaos gitu kan. Ya, itu kan udah keterlaluan seperti itu. Ya. Nah, itu orang yang riya, merusak ya amal perbuatannya, dia tidak pernah ikhlas. Walaupun dia ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku karena Allah. Prakteknya enggak seperti itu. Ya. Riya, ya. Jadi hilangkan perbuatan riya karena termasuk akhlak mazmumah, akhlak yang tercela itu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man aron nasa, siapa yang memperlihatkan kepada manusia fauqa ma indahu, apa yang ada di sisinya, minal khasyah, daripada rasa takut, fahuwa munafik, orang itu munafik. Tangisan dia karena disut oleh televisi, khusyuknya dalam doa karena ditayangkan, karena viralnya itu munafik itu. Ya. Itu munafik. Jangan karena orang, jangan karena ingin disanjung, karena ingin dipuji sama siapapun. Yang kita harapkan adalah kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak peduli celaan orang yang mencela, tapi bagaimana dia berusaha menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga saatnya kembali ke hadirat Allah ada sesuatu yang dibanggakan, yaitu keistiqomahannya, keuletannya. Dia pandai menjaga kontak komunikasi hablum minallah dan hablum minan nasnya. Tapi kalau sekali lagi diperlihatkan kepada orang apa yang hebat buat dirinya, sengaja diviralkan, maka fahuwa munafik, fahuwa munafik, fahuwa munafik ya. Rawahul Bukhari, ini hadis sahih. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in, na'udzubillah. Rawahu Abu Nuaim, sesungguhnya Allah mengharamkan sorga buat orang yang riya dalam ibadah. Enggak bisa masuk ke dalam sorga. Kata Allah, kau minta pahala sama orang yang kamu riakan. Dulu kamu sholat bukan karena aku, kamu nyumbang bukan karena aku, kamu datang ke masjid bukan karena aku, ada maunya doang kamu datang ke masjid. Minta sama orang itu. Nah, yang terakhir, wal ijabu birra'yi, termasuk orang yang rusak ini bangga dengan pendapatnya, bangga dengan akalnya, ai al istihsan bi'aqlihi, merasa super, merasa bagus dengan akalnya, wa tadbirihi, dan penelitiannya, wa tarafu bidzalik, dan dia sombong dengan itu semuanya. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun berderet nilai kesarjanaannya, jangan sombong. Karena Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila,
Tidak aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Bila dibandingkan dengan ilmu Allah, dikumpulkan ilmuwan-ilmuwan sedunia menjadi satu, bagaikan dicelupnya jarum ke dalam lautan, yang melekat di jarum itu ilmu seluruh ilmuwan manusia di dunia dibandingkan dengan lautan ilmu yang Allah miliki. Artinya jangan sombong dengan keilmuan, dengan gelar kesarjanaan yang bererot gitu kan. Jangan. Itu semuanya dari Allah. Kita ingin ada manfaatnya. Semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan. Enggak semua guru besar tahu segala-galanya walaupun guru besar. Jangankan orang lain, dirinya sendiri ada berapa helai uban di kepala profesor itu, dia kagak tahu. Itu di dirinya sendiri. Artinya jangan merasa super, jangan merasa hebat dengan keilmuannya. Jadilah orang yang tawadu, makin berisi seperti padi, makin tunduk dia di hadapan manusia. Dan orang yang tawadu di sisi manusia akan Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini wallahu a'lam bissawab. Selesai makalah ke-7, nanti makalah ke-8 ini tentang kehebatan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Pertama, niatkan sejak dini apapun yang dilakukan bukan untuk buat pribadi, tapi buat syiarnya Islam. Jangan ingin menonjolkan diri, jangan ingin diakui, wah ini gagasan saya, hindarkan dulu. Jadi sejak awal gagasan itu dibuat semuanya dalam rangka syiar Islam. Kalau istilah sutradara, dia di belakang layar aja, tidak terlibat di dalam pembuatan itu. Padahal dia yang berbuat, Allah yang lebih tahu. Karena makana lillahi yatim wa makana li ghairillah yanhadim. Apa-apa yang diniatkan karena Allah akan sempurna. Apa-apa yang diniatkan bukan karena Allah akan hancur dengan sendirinya. Kayak tamu kemarin itu luar biasa, ulama dari Jeddah datang ke Sunda Kelapa, ke Tangkuban Perahu. Dia nggak mau seperti ini. Di viralkan, dia nggak mau difoto dan nggak mau di spanduk-spanduk. Itu ulama besar, anak wali kutub yang dari Jeddah. Boleh jadi dia juga wali kutub, karena dia tidak mau popularitas, nggak mau fotonya di ini. Nah, itu bagian untuk menghindari keriaan. Tapi bagi kita yang penting tadi hati kita. Kita perlu publikasi, kita perlu syiar. Karena nggak semua orang ngaji mau di masjid. Maka kekinian, maka perlu metodologi dakwah melalui berbagai macam multimedia yang penting masuk sasaran dakwah. Asal kita sebagai pemrakarsa, kita sebagai pelaku jangan niatin ingin dilihat oleh orang kitanya, tapi syiar agamanya. Itu yang penting.